Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan dari hasil kerja kami, yaitu dengan judul Sistem Manajemen Kepegawaian dalam Absensi dan Cuti di pegawai pada BPBD Kabupaten Kudus. Pertama, saya akan memperkenalkan rekan-rekan kami. Yang pertama, saya Wahyu Ramadan dengan NIM 2021-53094. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rifki Fatihul Ihsan dengan NIM 2021-53102. Saya Adi Nugroho dengan NIM 2021-53110. Dan saya sendiri Robai Tajuddin dengan NIM 2021-53126. Pada pembahasan pertama, di sini tema kami adalah sistem manajemen kepegawaian. Kemudian subtema kami di sini adalah evaluasi dan penilaian terhadap manajemen absensi dan cuti pegawai. Kemudian di sini ada kertas kerja meliputi yang pertama menilai kualitas sistem evaluasi absen dan cuti pegawai untuk mendukung pengambilan keputusan yang tepat. Yang kedua, memastikan kepatuhan terhadap peraturan dan kebijakan terkait manajemen absen dan cuti. Yang ketiga, meningkatkan efisiensi dan efektivitas manajemen kepegawaian di Departemen Subbagian Umum dan Kepegawaian. Yang terakhir adalah menyediakan rekomendasi perbaikan untuk mengoptimalkan proses kepegawaian. Selanjutnya di sini ada fungsi kerja, meliputi yang pertama menganalisis prosedur dan kebijakan saat ini terkait manajemen absen dan cuti. Yang kedua, menilai efektivitas sistem informasi yang digunakan dalam mencatat dan mengelola absensi dan cuti pegawai. Yang ketiga, melakukan evaluasi terhadap proses pengambilan keputusan berdasarkan data absen dan cuti. Yang keempat, mengidentifikasi potensi resiko terkait manajemen absen dan cuti serta menyusun strategi mitigasi. Yang keempat, memberikan rekomendasi untuk perbaikan dan pengembangan sistem yang dapat meningkatkan manajemen kepegawaian. Yang terakhir adalah menyusun laporan hasil audit dengan temuan, rekomendasi, dan langkah-langkah tindak lanjut. Selanjutnya, objek audit sistem informasi di sini yaitu Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Kabupaten Kudus. Kemudian bagian dan struktur organisasi yang diaudit yaitu Departemen Subbagian Umum dan Kepegawaian. Untuk topik selanjutnya ada metode penelitian audit sistem informasi. Untuk metode pertama, di sini ada penyediaan catatan yang meliputi 4 bagian. Yang pertama, prosedur audit yang dilakukan. Untuk melakukan ini diperlukan yang pertama pengumpulan data dan dokumen terkait manajemen absen dan cuti pegawai. Yang kedua ada evaluasi kebijakan dan prosedur keamanan sistem informasi manajemen kepegawaian. Terakhir ada pengujian keadalan sistem evaluasi absen dan cuti pegawai. Untuk penyediaan catatan yang kedua ada pengujian yang akan dilakukan. Untuk melakukannya diperlukan 3 tahap pengujian. Yang pertama, pengujian fungsionalitas dan keandalan sistem evaluasi absen dan cuti pegawai. Yang kedua, ada pengujian keamanan data pegawai dan informasi pribadi. Terakhir, menguji integrasi dengan sistem lain di Departemen Subbagian Umum dan Kepegawaian. Untuk yang ketiga, ada informasi yang diperoleh. Dalam penyediaan catatan ini memperoleh beberapa informasi. Yang pertama, temuan mengenai kelemahan dalam sistem evaluasi absen dan cuti pegawai, termasuk dengan potensi ketidakakuratan data. Yang kedua, data dan dokumen mendukung kebijakan dan prosedur kepegawaian seperti kebijakan cuti dan peraturan absensi. Yang ketiga, hasil dari wawancara dengan staf terkait di Departemen Subbagian Umum dan Kepegawaian, mencakup pemahaman mereka mengenai tantangan sehari-hari dalam manajemen absen dan cuti. Untuk yang terakhir ada kesimpulan yang dicapai. Dalam penyediaan catatan ini menyimpulkan bahwa evaluasi resiko terhadap kelemahan dan sistem evaluasi absen dan cuti pegawai mengidentifikasi potensi dampaknya terhadap produktivitas dan pengetahuan. Yang kedua, ada rekomendasi perbaikan untuk meningkatkan efisiensi dan keamanan sistem dengan melibatkan
pengimplementasian, kontrol tambahan, dan peningkatan kebijakan. Terakhir, rangkuman temuan audit untuk perbaikan proses kepegawaian, termasuk dengan penerapan langkah-langkah ketidaklanjutan dan pemantauan terhadap implementasi perbaikan. Untuk metode yang kedua, ada kelengkapan kertas kerja, meliputi 4 aspek. Aspek pertama ada gambaran judul. Di sini, audit sistem informasi menjelaskan kepegawaian di Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Kabupaten Kudus yang membahas mengenai evaluasi menyeluruh terhadap kerangka kerja dan proses pengolahan informasi kepegawaian di bidang penanggulangan bencana daerah Kabupaten Kudus. Yang kedua, mengidentifikasi sumber jika jelas. Untuk melakukannya diperlukan 4 tahapan. Yang pertama, observasi dan wawancara dengan staf Departemen Subbagian Umum dan Kepegawaian di Kabupaten Kudus. Yang kedua, mengamati secara langsung proses kerja yang terkait dengan manajemen absen cuti pegawai, termasuk bagaimana data diinput, diverifikasi, dan diolah dalam sistem. Yang ketiga, dokumen kebijakan dan prosedur kepegawaian yang diterapkan di departemen tersebut. Untuk identifikasi yang terakhir berupa data dan laporan evaluasi absen dan cuti pegawai. Untuk tanggal persiapannya, di sini kami memulai tanggal persiapan auditor awal di tanggal 13 November 2023. Dan terakhir, nomor indeks kertas kerja. Di sini kami menggunakan nomor indeks 2023 1108 garis miring 098 garis miring audit garis miring SI strip kepegawaian strip Kudus strip absen. Dengan adanya nomor indeks ini, kertas kerja mencerminkan fokus pada audit sistem informasi kepegawaian, khususnya dalam hal manajemen absen di Departemen Subbagian Umum Kepegawaian BPBD Kabupaten Kudus. Yang ketiga, ada rencana pelaksanaan audit yang dibagi menjadi 5 bagian. Yang pertama, identifikasi ruang lingkup audit yang direncanakan November 2023. Pada tahap ini akan ditentukan ruang lingkup audit untuk sistem manajemen kepegawaian dalam absensi dan cuti pegawai di BPBD Kabupaten Kudus. Ini mencakup pengidentifikasian sistem, prosedur, infrastruktur, teknologi informasi, kebijakan keamanan, dan aspek lain yang berkaitan dengan manajemen kepegawaian. Tujuannya memastikan pemahaman yang jelas mengenai ruang lingkup audit dan parameter yang akan diperiksa. Yang kedua, ada penjadwalan audit yang direncanakan November 2023. Pada tahap ini penjadwalan audit sistem manajemen kepegawaian dalam absensi dan cuti pegawai di BPBD Kabupaten Kudus akan dilaksanakan sesuai dengan rencana yang terstruktur. Tujuannya memastikan bahwa proses audit dilakukan secara terencana dan terstruktur. Berikut adalah jadwal audit yang diusulkan. Tanggal 20 sampai 28 November 2023 memiliki tahapan proses audit persiapan awal. Pertemuan dengan tim audit dan pihak terkait serta pengenalan lingkungan kerja di Departemen Subbagian Umum dan Kepegawaian Kabupaten Kudus. Pada tanggal 29 November sampai 10 Desember 2023 memiliki tahapan proses audit, identifikasi ruang lingkup audit, fokus pada sistem kepegawaian serta pengumpulan dokumen kebijakan dan prosedur. Selanjutnya tanggal 11 sampai 28 Desember 2023 memiliki tahapan proses audit, pengumpulan bukti dan data melalui observasi, wawancara, dan analisis terhadap sistem informasi terhadap sistem manajemen kepegawaian. Selanjutnya pada tanggal 2 sampai 13 Januari 2024 memiliki tahapan proses audit, analisis temuan, pembahasan potensi masalah atau kesenjangan, dan penyusunan rekomendasi untuk perbaikan. Selanjutnya pada tanggal 14 sampai 18 Januari 2024
Memiliki tahapan proses audit, menyusun laporan audit yang mencakup hasil evaluasi, temuan, rekomendasi, dan langkah-langkah yang direkomendasikan untuk perbaikan dalam manajemen absen dan cuti pegawai di BPBD Kabupaten Kudus. Selanjutnya yang ketiga ada pengumpulan bukti dan data yang direncanakan Desember 2023. Pada tahap pengumpulan bukti dan data, tim audit akan melaksanakan serangkaian kegiatan untuk mendapatkan informasi yang dibutuhkan guna mengevaluasi efektivitas dan keamanan sistem manajemen kepegawaian dalam absensi dan cuti pegawai di Kabupaten Kudus. Yang memiliki tujuan mengumpulkan data dan bukti yang akurat untuk mengevaluasi efektivitas dan keamanan sistem. Berikut adalah langkah-langkah yang akan diambil. Pertama, observasi langsung. Pengamatan terhadap proses absensi dan cuti pegawai yang sedang berlangsung di Departemen Sub Bagian Umum dan Kepegawaian dengan fokus pada kejelasan prosedur dan keterotomatisan pencatatan. Selanjutnya yang kedua, wawancara dengan staf. Wawancara mendalam dengan staf terkait untuk mendapatkan pandangan dan pengalaman langsung mereka terhadap sistem, mencakup kendala yang mungkin mereka hadapi dalam manajemen absen dan cuti. Yang ketiga, memeriksa dokumen. Analisis dokumen kebijakan dan prosedur kepegawaian yang diterapkan di departemen, termasuk dokumentasi terkait absensi dan cuti pegawai. Yang keempat, pengujian fungsionalitas sistem. Melakukan pengujian langsung terhadap sistem evaluasi absen dan cuti pegawai untuk mengevaluasi fungsionalitasnya, termasuk keteromatisannya, keakuratannya, dan kemudahan penggunaan. Selanjutnya yang terakhir, pengumpulan data elektronik. Mengumpulkan data absen dan cuti pegawai secara elektronik untuk analisis lebih lanjut, termasuk ketepatan waktu, penginputan, dan integritas data. Selanjutnya yang keempat ada analisis temuan dan rekomendasi yang direncanakan pada Januari 2024. Setelah proses pengumpulan bukti dan data selesai, langkah berikutnya adalah menganalisis temuan-temuan yang ditemukan dalam evaluasi sistem manajemen kepegawaian dalam absensi dan cuti pegawai di BPBD Kabupaten Kudus. Tujuannya menyajikan rekomendasi perbaikan atau tindakan yang diperlukan untuk meningkatkan efektivitas dan keamanan sistem manajemen kepegawaian. Selanjutnya yang kelima ada penyusunan laporan audit yang direncanakan Januari 2024. Tahap terakhir adalah menyusun laporan audit yang mencakup hasil evaluasi, temuan, rekomendasi, dan langkah-langkah yang direkomendasikan untuk perbaikan dalam manajemen absen dan cuti pegawai di BPBD Kabupaten Kudus. Tujuannya menyajikan informasi secara terperinci kepada pihak terkait mengenai temuan, rekomendasi, dan langkah selanjutnya yang akan diperlukan. Yang terakhir ini ada metode yaitu COVID. Di COVID ini nanti masih ada dibagi dari beberapa yang bisa kita lihat. Yang pertama ini ada governance objektif yang terbagi dalam domain evaluate, direct, dan monitor alias atau disingkat EDM, yang mempunyai topik yang pertama yaitu kesetaraan tujuan bisnis, sistem manajemen kepegawaian dengan tujuan bisnis BPDB pada Kabupaten Kudus. Yang kedua ada pengawasan dan evaluasi tata kelola TI dalam sistem manajemen kepegawaian. Nah, dalam topik ini muncullah beberapa pertanyaan. Yang pertama ada apakah tujuan dalam bisnis sistem manajemen kepegawaian selaras dengan tujuan dari bisnis BPDB pada Kabupaten Kudus? Yang kedua ada bagaimana resiko-resiko yang berkaitan dengan keamanan, integritas, ketersediaan informasi dan sistem informasi manajemen kepegawaian diidentifikasi, dievaluasi, dan dikelola. Yang kedua di sini ada manajemen objektif yang terbagi dalam domain allied plan dan organ atau singkat APO, yang mempunyai topik yang pertama perencanaan dan penyelarasan sistem informasi manajemen kepegawaian. Lalu dia juga mempunyai dari topik tadi seperti yang pertama mempunyai muncul pertanyaan
Yang pertama yaitu apakah sistem informasi telah diselaraskan dengan tujuan bisnis departemen pada bagian umum dan kepegawaian Kabupaten Kudus. Lalu yang kedua, bagaimana perencanaan perubahan sistem informasi yang nanti akan dilakukan. Untuk yang ketiga, di sini ada build, acquire, dan implement atau BAI yang mempunyai topik pembangunan dan implementasi sistem informasi manajemen kepegawaian. Lalu dia juga mempunyai beberapa pertanyaan. Yang pertama adalah apakah kebutuhan dari keamanan dan efisien sudah dipertimbangkan saat membangun sistem itu tadi. Lalu ada bagaimana tes dan implementasi sistem yang akan dilakukan nantinya. Oke, next. Yang selanjutnya ada manajemen objektif yang terbagi dalam domain deliver service and support atau bisa disebut DSS. Ya, ini nanti layanan nanti dukungan dan operasi sistem informasi tentang manajemen kepegawaian nantinya. Lalu muncul beberapa pertanyaan. Yang pertama ada apakah dukungan TI sudah memadai untuk menjamin ketersediaan layanan untuk sistem. Yang kedua ada bagaimana insiden dan permintaan layanan ditangani nantinya. Lalu yang selanjutnya ada monitor, evaluate and assess atau MEI yang memiliki topik pemantauan dan evaluasi sistem informasi manajemen kepegawaian. Lalu dia juga muncul beberapa pertanyaan yang timbul. Yang pertama ada apakah bisnis manajemen informasi itu dimonitori secara rutin atau tidak. Lalu selanjutnya ada bagaimana kepatuhan terhadap kebijakan pada standar yang ditinjau nantinya. Next, ya di sini ada hasil penelitian tadi yang sudah dijelaskan sebelumnya. Yaitu di sini ada masing-masing ada 5 domain COVID untuk sistem manajemen kepegawaian di BPDB Kabupaten Kudus nantinya. Yang pertama yaitu evaluat yang pada EDM tadi. Capability levelnya itu level pertama, inisial atau ad hoc. Mempunyai untuk keterangannya keselarasan tujuan bisnis sistem manajemen kepegawaian dengan tujuan bisnis dari Kabupaten Kudus masih tetap tahap awal dan bersifat ad hoc, di mana nantinya pengawasan dan evaluasi tata kelola TI dalam sistem manajemen kepegawaian juga masih bersifat ad hoc dan tidak terdokumentasi dengan baik. Selanjutnya pada EPO tadi capability levelnya juga sama, di mana nantinya perencanaan dan penyelarasan sistem informasi manajemen kepegawaian berada pada tahap awal dan bersifat ad hoc juga tanpa prosedur yang teridentifikasi, tanpa prosedur yang terdefinisi. Maaf salah. Untuk selanjutnya ada BAI yaitu build, acquire, dan implement, masih sama dengan level capability-nya yaitu 1. Dan pembangunan implementasi pertimbangan keamanan dan efisiensi sistem manajemen kepegawaian masih dalam tahap awal dan masih bersifat ad hoc juga. Yang selanjutnya ada DSS atau Delivery Service and Support yang nantinya layanan dukungan TI dan penerapannya atau penanganan insiden serta permintaan layanan masih terbatas dan bersifat ad hoc tanpa prosedur hukum. Yang terakhir di sini ada MEI yang itu adalah monitor, evaluate, and assess, di mana tidak ada kegiatan pemantauan kinerja dalam sistem informasi nantinya dan peninjauan kepatuhan terhadap kebijakan dan standar. Nah demikian langkah-langkah perbaikan dan perubahan yang nantinya harus diambil dalam pertimbangan atau dalam domain COVID-5 ini, sehingga nanti sistem diharapkan dapat lebih efektif, efisien, terstruktur, dan sesuai dengan standar yang ditetapkan. Sekian penjelasan dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf dari segi materi dan lain-lain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.